الحمد لله الواحد القهار الذي أنعمنا بفضله الغزار ورزقنا بنعمته المدرار والصلاة والسلام على سيدنا المختار نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله الطاهرين أطهار اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Izzati, Rabb yang telah memberikan kepada kita kehidupan, kenikmatan, bahkan lebih besar daripada itu semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu banyak orang yang mencari keimanan, keislaman, tetapi belum menemuinya juga. Namun kita alhamdulillah, sebagian dari kita lahir dari rahim ibu-ibu yang muslimah, lahir dalam keadaan muslim, yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita semua mengucapkan di akhir hayat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah idola kita semua, qudwah. Bagaimana kita ingin meraih kebahagiaan, maka lihatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara beliau meraih kebahagiaan tersebut. Jika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini, di waktu yang penuh berkah ini, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fa inna salawatikum tablughuni haitsu ma kuntum." Bersalawatlah kalian kepadaku, niscaya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jamaah Jumat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, salawat yang senantiasa kita lafazkan, kelak di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai umatnya, mengenali kita sebagai hamba yang penuh dosa dan kealfaan di hadapan Allah, sehingga berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada kita semua yang hadir pada saat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan daripada rasa muraqabatullah, yaitu merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muraqabatullah amatlah sulit dilakukan kecuali orang-orang yang telah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung daripada itu semua, muraqabatullah, ma'iyatullah, selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan berujung kepada taqwa Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan khatib membahas suatu tema, yaitu 4 amalan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda,
Uridtu alayya al-umam, dinampakkan kepadaku umat-umat. Maka aku lihat, fara'aitu an-nabi, saya melihat seorang nabi, ma'ahu rajulani, ada dua orang pengikutnya. Wan nabiyyu ma'ahu rahtu, dan ada pun satu nabi yang cuma satu pengikutnya. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang tiada pengikutnya. Wa ra'aitu sawadan al-a'zam katsir sadd al-ufuq, dan kemudian aku melihat suatu kelompok atau suatu umat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang memenuhi ufuk daripada langit. Farajautu an takuna ummati, aku harap itu menjadi bagian daripada umatku yang besar itu. Faqila hada Musa wa qaumuhu, kemudian dikatakan kepada beliau, ini adalah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Summa qila li unzur fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq faqila unzur hakadha wa hakadha fara'aitu sawadan katsiran. Kemudian dilihatkan lagi begitu banyak umat-umat, maka dikatakan hada ummatuka wa ma'a haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Inilah umatmu wahai Muhammad, dan bersama umatmu tersebut ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan kepada para sahabat, fatafarraqan nas, waktu itu para sahabat berselisih pendapat, siapakah orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tersebut, siapakah 70.000 golongan tersebut. Singkat cerita, bahwa Nabi SAW mengatakan, humul ladina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatayyur, tidak pernah melakukan minta daripada ruqyah atau jampi-jampi, tidak melakukan al-kay, berobat dengan pesi panas, dan mereka bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasah bin Mihsan berdiri menghadap Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, aminhum ana ya Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan aku bagian dari mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa jawab Rasulullah SAW? Qala na'am, ya wahai Ukasah, engkau adalah termasuk dari mereka. Faqama akhar faqala aminhum ana faqala sabaqaka biha Ukasah. Kemudian berdirilah sahabat yang lain, kemudian meminta sebagaimana diminta oleh Ukasah. Namun Nabi SAW menjawab, engkau telah didahului oleh Ukasah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil hikmah, ambil ibrah dan izahnya daripada kisah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Tentu kita bisa mengambil hikmahnya bahwa marilah kita berlomba-lomba dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama seperti Ukasah yang senantiasa semangat untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, mengejar ampunannya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang 70.000 itu, 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dalam menggapai tiket surga yang tanpa hisab dan azab? Harus kita ketahui bahwa semua orang yang mengatakan syahadat, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, tetapi dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 32 bahwa tidak semua muslim itu langsung masuk surga. Dijelaskan dalam ayat tersebut, summa awrasnal kitaba alladziina istafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW, nanti umatku akan terbagi 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang zalim terhadap dirinya, dan mereka akan masuk neraka dulu, kemudian baru masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, orang-orang yang muqtasid, orang-orang pertengahan,
yang melakukan kewajiban namun kadang meninggalkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan mereka pun masuk surga dihisab oleh Allah hisaban yasira, dengan perhitungan yang amat mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga golongan umatnya Nabi Muhammad, dari yang manakah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Dari yang pertamakah, yang keduakah, ataukah yang ketigakah? Jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Namun dari sekian banyak pilihan-pilihan tersebut, bahwasanya Rasulullah telah memberikan bocoran. Kalau kita kepingin menjadi golongan yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka lakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah wala yastarqun. Ya. Yang pertama adalah wala yatatayyarun. Orang-orang yang senantiasa tidak melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Jelaskan dalam hadis riwayat Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang selalu bertatayyur, yaitu pesimis terhadap 3 hal. Terhadap rumah, terhadap wanita, dan terhadap burung. Oleh itu sebabnya dulu ketika orang melihat burung langsung berpikir yang negatif. Mereka langsung mengurungkan niatnya untuk keluar rumah karena pesimis akan terjadi bala bencana ketika dia keluar rumah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena pada sesungguhnya kita kembalikan semua mudarat dan manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada datangnya manfaat kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang panjang dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sebaliknya? Kita bertafaul atau kita senantiasa optimis terhadap kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayasu min rauhillah." Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hambaku, wahai Muhammad, orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang kedua adalah wala yastarqun, yaitu tidak meminta jampi-jampi. Para ulama membagi 2 jampi-jampi. Yang pertama yang diperbolehkan dan yang kedua dilarang dalam agama Islam. Adapun yang diperbolehkan adalah ruqyah syar'iyyah, yaitu jampi-jampi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun jampi-jampi yang dilarang adalah jampi-jampi yang menggunakan sihir dan mantra-mantra daripada di luar syariat Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya menjauhi daripada kesyirikan yang seperti ini. Karena ruqyah atau jampi-jampi yang bisa mengakibatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jampi-jampi datang kepada dukun, yang mengakibatkan daripada kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang-orang yang meyakini akan hal tersebut. Hal-hal yang magis, hal-hal yang khurafat dan yang lainnya bisa mengakibatkan daripada kita tidak masuk kepada 70 golongan ini. Kemudian yang ketiga adalah wala yaktawun, yaitu tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan api. Disebut dengan al-kay. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sampai sekarang ada sebagian orang masih memakai pengobatan ini. Api panas yang dipanaskan dengan api kemudian ditempelkan ke kaki, kemudian sembuhlah daripada penyakit orang tersebut. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa asy-syifa'u fi salasatin. Pengobatan itu ada di 3 hal. Yaitu yang pertama adalah hijamah, yaitu berbekam, dan yang kedua adalah syurbul asal, minum daripada madu, dan yang ketiga adalah al-kay binar, yaitu menggunakan kay binar. Wa ana anha, akan tetapi saya melarang umatku asy-syifa'u bil kay, yaitu menggunakan kay ini, menggunakan api besi panas di dalam pengobatan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
tentu kita meyakini bahwa apapun obatnya yang menyembuhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya, ma anzalallahu da'an illa lahu dawa. Ya. Wa fi maqalan Nabi SAW, tidaklah Allah turunkan daripada penyakit kecuali ada obatnya. Yakinlah bahwa tidak ada yang kemudian tidak bisa sembuh kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkannya. Kecuali kata Nabi dua. Yang pertama adalah al-maut, kematian, dan yang ketiga adalah al-haram, yaitu menua, penyakit menua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Atau dalam riwayat lain mengatakan wa ala rabbihim yatawakkaluna, yaitu kepada Tuhan mereka bertawakal. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari sisi yang tidak terduga-duga. Dan kita senantiasa mengucapkan hal ini ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggang di api besar oleh Namrud laknatullahi alaihi, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini tercantum dalam Quranul Karim. Saat kita merasakan resah, saat kita merasakan gundah gulana, saat kita merasakan kepayahan, kesedihan, serta kesempitan dalam masa rezeki dan lainnya, maka kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam satu riwayat yang sahih mengatakan tidak ada seorang muslim berdoa kemudian mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, keempat hal ini mungkin hal-hal yang sangat biasa dalam kehidupan kita, tetapi pada dasarnya membutuhkan perjuangan dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran dan keistiqomahan, dan kita dijadikan orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut juga dengan keluarga kita, ya, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surganya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim.